Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah teori pembangunan. Pada pertemuan yang terdahulu, kita sudah membahas pembangunan dalam perspektif tokoh-tokoh klasik. Di antaranya adalah Adam Smith. Kemudian pertemuan berikutnya membicarakan tokoh David Ricardo. Namun pada kali ini kita akan membahas tokoh yang lain lagi. Nah, salah satu tokoh dalam perspektif pembangunan klasik itu adalah seorang tokoh yang bernama Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal adalah seorang ekonom dan ya mungkin juga beberapa orang menganggap selain dia seorang ekonom, dia juga seorang sosiolog ya, asal Swedia. Eh, ia dikenal dengan kontribusinya dalam teori pembangunan ekonomi, khususnya melalui karyanya yang fokus pada masalah ketimpangan sosial dan ekonomi, dan juga pentingnya peran negara dalam memfasilitasi pembangunan. Berbeda dengan teori-teori pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada pertumbuhan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Adam Smith misalnya. Eh, Gunnar Myrdal ini eh, lebih memfokuskan pada proses sosial dan ketidaksetaraan dalam pembangunan. Jadi kalau ekonom sebelumnya itu lebih ke pertumbuhan, akumulasi modal, namun kali ini tokoh ini lebih bicara pada peran negara di dalam proses sosial dan di dalam ketidaksetaraan dalam pembangunan. Nah, salah satu kontribusi utama Gunnar Myrdal ini dalam teori pembangunan adalah eh, pemikirannya ya, pemikirannya tentang mekanisme kumulatif yang saling menguatkan. Saya ulang ya, salah satu kontribusi pemikiran Gunnar Myrdal itu adalah tentang mekanisme kumulatif yang saling menguatkan. Atau dalam istilah Gunnar Myrdal itu adalah cumulative causation. Dan ini pemikiran Myrdal yang lain adalah tentang the trap of poverty atau istilahnya jebakan pola kemiskinan. Ya, pola kemiskinan yang terperangkap. Nah, konsep ini menjelaskan bagaimana ketimpangan ekonomi dan sosial dalam memperburuk keadaan, menciptakan siklus lingkaran ini yang sulit untuk diputus. Dan bagaimana intervensi negara diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, kelak di pembangunan modern, salah satu tokoh Muhammad Yunus dari Bangladesh akan menjelaskan ini tentang lingkaran setan kemiskinan. Tapi kita tetap kembali pada tokoh ini ya, tokoh Gunnar Myrdal. Misalnya pemikirannya dalam soal ini, cumulative causation atau mekanisme kumulatif yang saling menguatkan. Gunnar Myrdal mengembangkan gagasan ya tentang mekanisme kumulatif yang saling menguatkan ini dengan mengacu pada proses di mana faktor-faktor sosial dan ekonomi yang tidak seimbang saling mempengaruhi dan memperburuk ketidaksetaraan.
Nah, pada pandangan Mirdal, pembangunan ekonomi tidak hanya melihat peningkatan output atau pendapatan saja, tetapi juga harus memperhatikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Nah, menurut Gunnar Myrdal, ketika satu bagian dari perekonomian itu mengalami kemajuan, misalnya dalam soal industri atau perdagangan ya, maka hal itu akan menciptakan peluang yang sangat besar bagi bagian yang lainnya untuk berkembang. Namun, sebaliknya, daerah yang tertinggal dan miskin akan cenderung mengalami kekurangan sumber daya, infrastruktur, dan kesempatan yang membuat mereka semakin terperangkap dalam kondisi kemiskinan. Nah, dengan demikian, kesenjangan antar daerah yang berkembang dan tertinggal akan semakin melebar jaraknya atau gapnya. Ini terjadi jika tidak ada upaya aktif untuk mengintervensi gap atau apa ya, ketimpangan, kesenjangan tersebut. Bagaimana dengan pola kemiskinan yang terperangkap atau jebakan kemiskinan ini ya? Salah satu gagasan utama Gunnar Myrdal yang lain adalah tentang pola kemiskinan yang terperangkap atau istilah kerennya itu the poverty trap, ya. Di mana negara atau wilayah yang miskin akan sulit keluar dari kemiskinan karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang-peluang ekonomi lainnya. Nah, menurut Gunnar Myrdal, kemiskinan menciptakan kondisi yang mempersulit pembangunan, yang pada gilirannya memperburuk keadaan sosial dan ekonomi. Misalnya, kemiskinan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan, yang selanjutnya membatasi kemampuan tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau untuk meningkatkan produktivitas. Jelas kan? Inilah jadi siklusnya muter ya. Kenapa orang itu miskin? Karena tidak produktif. Kenapa orang tidak produktif? Karena dia tidak terampil. Kenapa tidak terampil? Karena dia tidak terdidik. Kenapa tidak terdidik? Ya karena dia tidak punya uang, karena miskin. Jadi terdapat putaran atau siklus semacam itu. Nah, Gunnar Myrdal menekankan pentingnya intervensi negara untuk mengatasi pola kemiskinan ini. Perangkap jebakan kemiskinan ini harus dipotong atau dapat intervensi dari negara. Negara harus berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur, menyediakan akses pendidikan, apalagi ya, menyediakan layanan kesehatan, yang kesemuanya itu untuk menciptakan kondisi yang lebih setara bagi masyarakat miskin. Jika tanpa adanya intervensi semacam itu ya, maka proses pembangunan akan semakin sulit berjalan secara merata. Dan banyak daerah-daerah yang lain akan tetap tertinggal. Karena tadi itu terjebak dalam the poverty trap atau jebakan eh, kemiskinan yang terpola tadi ini.
Nah, saya akan melanjutkan pada bagaimana ketika ada pembangunan tapi tidak merata. Nah, pemikiran Gunnar Myrdal yang lain misalnya adalah tentang pembangunan yang tidak merata, uneven development. Gunnar Myrdal yang juga dikenal dengan teorinya tentang pembangunan tidak merata atau uneven development menyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu ya seringkali tidak terjadi secara merata. Artinya ndak bisa merata sekaligus kan? Ya mungkin karena prioritas, bisa juga karena keterbatasan resources dan seterusnya. Itu dinyatakan oleh Gunnar Myrdal bahwa pembangunan ekonomi seringkali terjadi secara tidak merata di dalam suatu bangsa, satu negara ya, atau bahkan antar negara. Nah, dalam pandangan Gunnar Myrdal, tidak semua wilayah atau kelompok sosial itu mendapatkan manfaat yang setara dari proses pembangunan. Misalnya, mungkin daerah perkotaan akan cenderung didahulukan sehingga dia berkembang lebih cepat dibanding daerah pedesaan. Atau kelompok masyarakat tertentu dapat tertinggal dalam hal pendidikan atau akses terhadap pasar misalnya. Misalnya yang di pedalaman. Tentu saja ini membuat tidak merata. Nah, pembangunan yang tidak merata semacam ini, menurut Gunnar Myrdal, akan bisa menciptakan ketegangan sosial dan politik. Karena sebagian besar populasi penduduk maksudnya merasa terpinggirkan atau Anda istilah akan teralienasi, termarginalkan, nah, dan tidak mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu, menurut Gunnar Myrdal, negara, otoritas yang punya kuasa itu harus secara aktif mengurangi gap atau ketimpangan semacam ini. Karena tidak merata tadi itu, baik dengan intervensi kebijakan redistribusi kekayaan maupun melalui pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah. Nah, bagaimana peran negara dalam pembangunan ekonomi? Nah, Gunnar Myrdal sangat-sangat menekankan pentingnya peran negara. Jadi negara itu harus berperan secara aktif dalam proses pembangunan ekonomi. Nah, dalam pandangan Gunnar Myrdal, negara tidak hanya berperan sebagai regulator atau pengawas pasar saja, mengeluarkan peraturan, lalu mensupervisi, mengawasi, monitoring, mengevaluasi. Tidak hanya itu, tetapi juga harus berfungsi sebagai pendorong utama dalam mengatasi ketimpangan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Negara harus menciptakan kebijakan yang dapat mempercepat, mengakselerasi ya, pembangunan di wilayah yang tertinggal. Kan tadi ada gapnya itu, maka ini harus diakselerasi supaya tidak tertinggal. Nah, itu bisa diatasi oleh negara misalnya adalah dengan cara mengadakan ataupun memperbaiki infrastruktur, jembatannya, akses jalannya, lalu meningkatkan akses pendidikan dan juga kesehatan. Dan yang tidak kalah penting, negara juga harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Selain hal-hal semacam itu, Gunnar Myrdal juga
dia ini apa ya? Dia dia percaya bahwa negara itu harus melakukan intervensi dalam pengembangan sumber daya manusia. Berarti kita bicara ngomong peningkatan kapasitas atau skill ya terhadap warga gitu. Nah, Gunnar Myrdal menekankan ini, negara harus melakukan investasi karena ini jangka panjang kalau untuk pembangunan SDM. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Karena pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada besaran akumulasi modal saja, tetapi juga pada kualitas tenaga kerja yang tersedia. Nah, pembangunan sosial seperti pemberantasan kemiskinan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pikiran-pikiran Gunnar Myrdal tadi itu? Secara keseluruhan, teori pembangunan ekonomi menurut Gunnar Myrdal itu lebih menekankan pada masalah ketimpangan sosial dan ekonomi, serta pentingnya peran negara dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, gagasan-gagasan Gunnar Myrdal tentang mekanisme kumulatif yang saling menguatkan. Satu. Yang kedua, pola kemiskinan yang terperangkap. Dua. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Apa? Mekanisme kumulatif yang tidak mekanisme kumulatif yang saling menguatkan, pola kemiskinan yang terperangkap, dan pembangunan yang tidak merata. Yang ketiga-tiganya ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Teori ini sangat relevan untuk memahami ketimpangan yang masih ada di banyak negara berkembang, di mana pembangunan seringkali tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, oleh karena itu, Gunnar Myrdal menekankan perlunya intervensi negara untuk memastikan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi semuanya. Social justice. Baik, dengan demikian maka selesailah sudah narasi tentang gagasan-gagasan yang diberikan oleh Gunnar Myrdal tentang pembangunan suatu negara. Sampai jumpa.